Sekarang gue berada di Kebun Binatang Bandung atau Bazuga. Kandangnya bapaknya Eshan, Sarukan. Bisa kalian lihat dia berat badannya turun dan kurus karena porsi makannya dikurang. Karena bukan Bandung Zoo yang nggak mau ngasih makan, tapi emang kita di sini nggak ada pemasukan sama sekali, sehingga harus mengirit untuk selama mungkin dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya di tengah pandemi ini. Udah berapa lama kita lockdown di rumah? Kurang lebih sebulan lebih lah, kurang lebih. Ya gitulah keadaannya. Tapi alhamdulillah sekarang gua nggak di rumah ngevlognya. Sekarang gua berada di Kebun Binatang Bandung atau Bazuga, Bandung Zoological Garden. Di belakang gua ada gajah Sumatera ini. Itu banget ya, gede, keren. Jadi tujuan gua kesini tuh ngapain? Jadi gue inget ya sama Lembaga Konservasi Indonesia, khususnya ex-situ seperti kebun binatang itu nggak ada pemasukan karena tempat wisata itu tutup semuanya. Alhasil mereka nggak ada penghasilan sama sekali, sehingga mereka bingung untuk memberi pakan satwa karena satwa itu fixed cost. Beda sama kasusnya kalau pabrik. Kalau pabrik misalkan tutup ya dimatiin mesinnya, perawatannya rendah mungkin. Tapi kalau misalkan untuk satwa liar, kebun binatang gitu ya, zoo-nya tutup sementara, tapi satwa liar tetap dikasih makan dengan ukuran tetap dan pengeluaran tetap untuk pakannya. Jadi gue akan menjelaskan bagaimana keadaan Lembaga Konservasi Indonesia, khususnya konservasi ex-situ. Dikit jelasin ya, apa itu lembaga konservasi. Jadi di P31 Menhub 2 tahun 2012 tentang lembaga konservasi itu telah diatur undang-undangnya. Jadi konservasi itu ada konservasi institusi dan ex-situ. Jadi konservasi itu untuk merawat atau mengelola tumbuhan dan satwa liar ya. Konservasi itu dibagi dua, ada konservasi ex-situ dan in-situ. Konservasi ex-situ itu konservasi yang pengelolaannya di luar habitatnya, seperti kebun binatang, taman botani, taman satwa, taman safari, museum zoologi, pusat rehabilitasi satwa, pusat penyelamatan satwa, dan lain-lain. Jadi itu mengelola tumbuhan dan satwa liar di luar habitatnya, seperti kebun binatang juga ini. Dan apa itu konservasi in situ? Konservasi in situ itu pengelolaan tumbuhan dan satwa liar di dalam habitat aslinya. Seperti apa? Taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa. Contohnya apa? Taman nasional Ujung Kulon, Taman nasional Komodo, Taman nasional Kerinci, dan lain-lain seperti itu teman-teman. Nah, sedangkan kalau misalkan konservasi ex situ seperti kebun binatang ini, mereka pengelolaannya kan dari perusahaannya itu sendiri ya. Jadi beda sama in situ yang satuannya makan dari alamnya langsung, masih menjalankan peran mereka di alam. Kalau di sini kan kita yang supply, kita yang merawat, sehingga ada biaya yang harus kita keluarkan, dan biaya itu nggak kecil ya. Yuk kita langsung ke sana teman-teman. Oke teman-teman, sekarang gue berada di aviarinya Bandung Zoological Garden. Oke, di sini tuh ada kakak tua, jamur kuning, ada yang laser, ada yang medium, ada yang triton. Itu semua endemik Indonesia ya, Indonesia, dan ada beberapa yang Australia juga. Jadi termasuk satwa dilindungi. Dan gue di sini mau jelasin kenapa satwa liar bisa ada di zoo. Pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa nggak mereka dilepasin alam liar aja? Nah, gue jelasin. Jadi semua satwa yang di kebun binatang itu satwa yang sudah tidak layak dilepas liarkan kembali. Misalkan gini contohnya, gue jelasin. Ada kakak tua nih, gue jelasin deh kakak tua nih. Ada kakak tua ditangkap sama orang, atau enggak terjerat sama trap, atau enggak perangkap, atau enggak terluka, atau enggak apapun itu yang butuh pertolongan manusia, sehingga itu diselamatkan oleh negara. Karena itu satwa negara ya, dilindungi, itu satwa punya negara, diselamatkan oleh negara, diambil sama BKSDA dan disalurkan dulu biasanya ke PPS, Pusat Penyelamatan Satwa. Biasanya di situ itu diprogramkan untuk dilepasliarkan kembali ke alamnya. Oke, itu membutuhkan waktu yang cukup lama biasanya, dari mulai pemulihannya, pemulihan fisiknya, luka di badannya, dan pemulihan mental, pemulihan sifat natural dia juga. Nah, ketika dia layak lepasliarkan kembali, ada surat pernyataan dari LIPI bahwa ini satuannya setelah dianalisis oleh LIPI. LIPI itu Lembaga Ilmu Pengetahuan Negara. Jadi lembaga pengetahuannya Indonesia itu LIPI ya. Jadi LIPI menyatakan burung ini bisa dilepaskan kembali, sehingga dilepaskan kembali, oke? Dan dipantau biasanya oleh lembaga tersebut untuk beberapa minggu atau bulan ke depan untuk dipantau apakah dia bisa survive berat atau enggak.
Dan yang tidak layak dilepaskan kembali itu bisa disalurkan ke kebun binatang seperti ini, kebun binatang atau enggak taman satwa, taman safari, dan lembaga situ lainnya yang untuk dimanfaatkan. Untuk apa memanfaatkannya? Untuk edukasi, untuk studi, untuk observasi, untuk pengetahuan kita, dan untuk menjaga kemurnian jenis genetiknya untuk masa depan. Ini di situ cadangan ketika satwa liar yang ada di habitatnya, kalau ada apa misalkan punah, kita masih ada di lembaga situ itu yang dalam luar habitatnya masih ada di keep sama zoo. Keuntungannya apa nih kalau misalkan ada zoo atau enggak ada lembaga konservasi ex situ? Contohnya badak putih di Afrika yang sudah punah di alam, itu masih ada cadangannya di penangkarannya atau di lembaga konservasinya gitu. Contohnya kayak gitu. Sehingga lembaga konservasi itu sebenarnya gitu adalah benteng pertahanan terakhir penyelamatan satwa. Itu adalah yang berperan sangat penting di konservasi kita ini, khusus Indonesia. Apalagi Indonesia itu kaya akan keanekaragaman hayatinya, yang bisa dibilang mega biodiversity-nya. Jadi kita harus bangga akan kekayaan alam kita ini, tetapi jangan menjadi malapetaka karena menjadi punah karena kita tidak bisa menjaganya gitu teman-teman. Jadi terima kasihlah ada lembaga konservasi ex situ dan in situ yang telah berjuang untuk menyelamatkan tumbuhan dan satwa liar kita dan sumber daya alam lainnya gitu teman-teman. Oke, sampai situ udah ngerti ya. Oke, sekarang gue mau feeding kakak gitu. Ada kakak tua sama burung bayan. Ayo kita ke sana. Kakak tua sama Electus. Ayo. Sudah feeding Pak? Boleh. Kacang tanah. Sok. Ambil sambil nyupit. Halo. Lucu kakak tua ya. Putih. Ini satwa dilindungi ya. Jadi kalian kalau mau melihara jangan yang ilegal, harus jadi penangkaran terdaftar di BKSDA. Jangan melanggar, jangan ilegal, ntar ditangkap sama BKSDA, disita satuannya. Biasanya satwa yang berasal dari penangkaran atau hasil breeding ya, ada tagnya tuh, ring tagnya, dan dilengkapi sertifikat. Oke teman-teman, sekarang gua lagi di kandangnya bapaknya Eshan, Sarukan. Bisa kalian lihat dia berat badannya turun dan kurus karena porsi makannya dikurang. Karena bukan Bandung Zoo yang nggak mau ngasih makan, tapi emang kita di sini nggak ada pemasukan sama sekali, sehingga harus mengirit untuk selama mungkin dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Kita kan nggak tahu sampai kapan corona. Jadi bantuan teman-teman itu sungguh berarti ya. Mau kalian langsung ngasih daging ke kebun binatang terdekat kalian ya, lembaga konservasi terdekat kalian, atau mau ngasih ya pakan berupa daging atau enggak buah-buahan, sayuran, rumput, apapun itu kalian bisa ngasih secara langsung, atau kalian bisa lihat di deskripsi ini untuk memberi dana membantu kita semua yang berjuang di konservasi gitu. Karena kita lihat ini kurang lebih Bandung Zoo tutup udah 11,5 bulan, itu berat badannya turun lumayan drastis ya, karena pakannya diirit dan dikurangin gitu. Mau nggak mau, abis gimana lagi kalau misalkan dikasihnya dengan porsi yang seperti biasa, nggak akan lama abis, nggak akan cukup gitu maksudnya gitu. Oke, sekarang gue lagi bersama Pak Dani, ini yang merawat karnivora khususnya harimau di sini dan beruang madu. Pak Dani, Pak apa kabar Pak? Baik. Ya, ini yang ngurus Dinora di sini juga Pak Dani sama Pak Usuk, yang ngurus Esa juga Pak Dani, yang ngurus Sarukan Bapak Esa Pak Dani. Coba jelasnya Pak Dani, mulai kapan ngurangin porsi makan dimulai di sini Pak? Bulan kemarin. Bulan kemarin ya. Jadi dari bulan lalu udah mulai dikurangin porsinya. Asal berapa kilo biasanya sih makan? Biasanya 10 kilo. 10 kilo. Sekarang jadi berapa? Sekarang jadi 8 kilo. Di 8 kilo. Iya. Dan tetap 8 kilo. Iya, sapi 3 kilo, ayam 5 kilo. Sapi 3 kilo, ayam 5 kilo. Itu dikurangin 2 kilo aja dalam waktu sebulan. Kelihatan langsung kurus. Tuh. Sarukan langsung kurus. Karena dana yang terbatas pada nih ya, karena Bandung Zoo nggak ada pemasukan sama sekali, dan kebun binatang di Indonesia juga pasti nggak ada pemasukan, lembaga konservasi lah ya, karena tempat wisata itu tutup. Jadi bantuan kalian itu sangat diperlukan, sangat dinantikan oleh para lembaga konservasi ex situ, khususnya kebun binatang. Ini juga kita lihat ada singa Afrika di sini namanya Tera, juga posisinya kurus ya, underweight tuh. Kurus banget ya, karena
pakannya dikurangin ya, karena Lembaga Konservasi Indonesia kurang dana. Jadi bantuan kalian sangat dinantikan dan diperlukan. Tuh teman-teman, lihat ada beruang madu. Ini juga termasuk satwa yang dilindungi Indonesia ya. Lucu kan, untung ini masih kondisinya masih gemuk ya, karena biaya pakannya nggak semahal karnivor kayak harimau tadi, jadi masih bisa ketolong lah, masih gendut tuh. Cuman kalau misalkan lama kelamaan di sini benar-benar nggak ada dana, nggak ada masukan, ikut kurus juga kasihan. Jadi tolong dibantu teman-teman ya. Gitu. Oke teman-teman, jadi sekarang gue udah sama marketing komunikasinya Bandung Zoological Garden Pan. Sama siang Pan. Selamat siang Kang Alsan. Apa kabar Pan? Baik, alhamdulillah. Baik. Iya Pan, jadi kan saya lihat di berita sama ada yang menyampaikan ke saya juga, di Pak juga kan menyampaikan ke saya bahwa Lembaga Konservasi Indonesia itu, khususnya Lembaga Konservasi X itu dalam keadaan kritis ya Pak ya. Betul. Dalam keadaannya lagi sulit sekali karena tempat wisata itu tutup, sehingga kebun binatang itu praktis tidak ada pemasukan Pak. Betul. Mulai dijelaskan sama diceritakan Pak ke teman-teman bagaimana kondisinya sebetulnya ada sekarang. Ya, jadi anggota PKBSI itu ada 60. Setelah kita lakukan survei pada pertengahan April, itu duit yang mereka punya hanya sanggup untuk membeli pakan itu selama sebulan. Sebulan saja? Sebulan dari pertengahan April, berarti sampai ke pertengahan Mei. Artinya setelah itu mereka ya turun drastis, jadi sudah tidak bisa lagi bertahan. Tapi alhamdulillah beberapa LK itu kreatif, jadi ada misalnya dalam bahasa Sunda soang atau bebek atau apapun itu dipotong untuk dikasihkan makan ke satwa karnivor. Jadi itu bisa memperpanjang usia dana mereka. Oh iya, berarti itu baru alternatif sementara untuk jangka pendek Pak ya. Sedangkan kita kan belum tahu ini lockdown atau corona sampai kapan. Sedangkan binatang itu butuh masukan untuk merawat semua satwanya Pak. Iya. Nah, boleh jelaskan Pak, dari 60 kebun binatang Indonesia anggota itu berapa persen yang cuma bisa bertahan lebih dari sebulan aja Pak? Lebih dari sebulan itu sisanya dari 92,11% tadi itu dari 3 bulan sampai setahun itu ada beberapa sangat sedikit yang bisa bertahan sampai setahun. Jadi kalau udah tutup setahun pun mereka tetap bisa menggaji karyawan, kasih makan semua satuannya, itu sangat sedikit. Tapi kita ambil contoh di kebun binatang Bandung ini atau Bazoga ini kita sanggup bertahan 4 bulan. 4 bulan saja. Kalau Garut itu bertahan sebulan. Nah, tapi pengelolanya jadi kreatif, nanam kangkung, atau apa kayak gitu, jadi bisa bertahan nambah seminggu atau 2 minggu dari sebulan itu. Ya, oh iya, jadi untungnya ada yang masih kreatif untuk bertahan ya. Betul. Bertahan hidup untuk satuannya ya. Betul. Jadi tujuan gue di sini mau menjelaskan ke teman-teman bahwa Lembaga Konservasi Indonesia, khususnya X itu ya, kebun binatang itu membutuhkan dana dari kalian, atau enggak kalian bisa menyumbangkan langsung ke lembaga konservasi terdekat kalian ya, seperti kebun binatang ya, itu terus pusat rehabilitasi satwa dan lain-lain. Bisa di Google itu X itu lembaga konservasi X itu apa aja. Kalian bisa memberi dalam bentuk pakan satwa seperti daging atau enggak buah-buahan ya. Apalagi Pak, rumput ya, sayur-sayuran. Rumput ya. Karena kita juga udah beberapa orang yang nyumbangin buah-buahan, Kang. Wah, luar biasa. Berarti di Bandung juga ada yang peduli Pak, ya, langsung memberikan pakan ke Bandung Zoo. Iya. Nah, atau mungkin bisa nyumbang dalam bentuk uang ke rekening PKBSI ya Pak ya? Betul, rekening induk organisasi PKBSI. Ya, PKBSI itu Perhimpunan Kebun Binatang Indonesia. Ya. Itu bisa kalian lihat di deskripsi di bawah, itu ada rekeningnya buat ke PKBSI yang disalurkan ke anggota-anggota yang ntar. Dan ini ada sedikit video dari Ketua Umum PKBSI, Pak Rahmat Syah. Ada yang pesan-pesan mau disampaikan oleh beliau. Nih, kita lihat, silahkan. Salam lestari. Selamat sore para sahabat Lembaga Konservasi, khususnya keluarga besar Perhimpunan Kebun Binatang Indonesia yang saat ini sedang mengalami keprihatinan akibat COVID-19 yang melanda dunia.
khususnya yang melanda Republik Indonesia. Saya sebagai Ketua Umum Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia ingin menyampaikan beberapa hal dari dampak COVID-19 atau virus corona yang saat ini melanda negeri kita. Kami sebagai lembaga konservasi memohon kepedulian, bantuan, dukungan berbagai pihak. Karena kebun binatang beda dengan usaha apapun yang ada di dunia. Karena di kebun binatang tetap satwa harus diberi makan atau diberi pakannya, dan SDM atau pekerja harus tetap melayani, merawat kelestariannya. Dan peran fungsi kebun binatang sebagai lembaga konservasi, edukasi, tempat rekreasi yang sehat, mendidik, dan terjangkau bagi semua kalangan yang dikunjungi lebih dari 50 juta orang pada setiap tahunnya. Dan juga lebih dari 22.000 pekerja di kebun binatang yang ada di Indonesia. Nah, oke teman-teman, udah lihat kan itu pesan-pesan disampaikan oleh Bapak Rahmatsyah, itu Ketua Umum PKBSI itu. Ya. Jadi emang kita sekarang keadaannya sedang darurat Indonesia. Betul. Tidak hanya manusia, cuma satwa liar yang ada di lembaga konservasi X itu gitu. Buat teman-teman yang suka nanya, kenapa ada satwa di kebun binatang, kenapa nggak dilepasin sama liar? Ini mereka itu satwa liar yang sudah tidak bisa dilepaskan liar kembali. Asalnya dari mana? Bisa dari sitaan BKSDA. Jadi kalau misalkan ada perdagangan satwa liar ya, yang ilegal, itu disita sama negara. Negara nitipnya kemana? Nah, negara itu nitipnya ke kebun binatang ini. Ya, kebun binatang ke pusat rehabilitasi satwa. Jika mau dilepas liar kembali itu ke pusat rehabilitasi satwa. Tapi kalau misalkan tidak berhasil atau tidak dinyatakan layak dilepas liar kembali, itu lemparnya ke zoo. Untuk apa? Untuk kita pelajari, untuk menjadi studi anak-anak, untuk menjadi edukasi ke masyarakat. Jadi kalian bisa lihat semua jenis satwa berserta edukasinya dalam satu tempat yang praktis, itu lebih mudah daripada kalian langsung ke hutan, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. betul. Itu Pan ya? Ya betul. Tapi di belakang kita ini kan tapir, kita nggak bisa Ya. lihat kalau di alam yang susah. Ya, kalau misalkan ke alamnya ke Sumatera mungkin berapa hari Ya, kalian ke hutan Pan ya Betul. untuk lihat tapir gitu. Paling gitu ya teman-teman. Itu yang sampaikan dari Pak Aan. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian bisa membantu kegiatan konservasi Indonesia. Karena ketika zoo buka, kebun binatang buka, atau lembaga konservasi buka, kalian masuk bayar tiket itu termasuk berpartisipasi dalam ikut andil dalam memberikan konservasi Indonesia. Paling gitu teman-teman, sampai situ aja. See you next video dan bye bye. Terima kasih Pan. Hatur nuhun. Iya, Pan.